Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan bagi kita. Sebelumnya marilah kita bernyanyi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 9 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini mengajarkan kita satu hal. Naiklah setinggi mungkin. Tunjukkan dirimu. Buktikan bahwa engkau bisa. Buktikan bahwa engkau lebih hebat. Kita lihat di media sosial penuh dengan pamer pencapaian. Dunia kerja juga penuh dengan persaingan. Bahkan dalam pelayanan pun kadang orang ingin diakui. Tetapi firman Tuhan hari ini justru berkata sebaliknya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita melihat sebuah prinsip ilahi, yaitu yang merendahkan dirilah justru ditinggikan oleh Allah. Saudara-saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat mengasihi Rasul Paulus. Tetapi mereka menghadapi tantangan ketika tekanan dan penganiayaan dari luar terjadi. Terdapat juga potensi perpecahan dari dalam jemaat itu sendiri. Dan munculnya sikap yang sangat berbahaya, yaitu sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itulah Rasul Paulus menasihati mereka, supaya mereka sehati sepikir, tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih utama dan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus memberikan contoh tertinggi dari kerendahan hati, yaitu ketika Yesus Kristus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi sebaliknya ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan oleh karena kerendahan hati inilah Allah sangat meninggikan dia. Ada kata sangat di situ. Allah sangat meninggikan Yesus. Itu berarti Allah meninggikan setinggi-tingginya. Bahkan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya Yesus memiliki kedudukan, kuasa, dan otoritas tertinggi di seluruh alam semesta ini. Dan pada akhirnya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan semua lidah mengakui bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman ini kita diajak supaya kita juga hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati bukan berarti minder, bukan berarti tidak percaya diri, bukan berarti merasa tidak berharga. Tetapi rendah hati adalah ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Rendah hati berarti tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Rendah hati juga berarti siap melayani tanpa menuntut pujian. Taat dan setia sekalipun tidak dilihat orang. Misalnya di tengah-tengah keluarga. Rendah hati berarti ketika semua suami tidak merasa selalu benar. Ketika istri
tidak gengsi minta maaf. Dan ketika orang tua mau mendengar anak-anaknya, dan anak-anak menghormati orang tuanya. Demikian juga di tengah pekerjaan. Kerendahan hati berarti ketika kita berhasil, jangan berkata, "Ini karena saya hebat." Tetapi katakanlah, "Ini karena Tuhan." Orang yang rendah hati tidak perlu membuktikan dirinya, karena Tuhan sendirilah yang akan membuktikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara merasa tidak dihargai, tidak diakui, diabaikan, diremehkan. Ingatlah Yesus. Ia dihina, ditolak, disalibkan, tetapi pada akhirnya Allah meninggikan dia. Kerendahan hati bukan jalan yang sia-sia. Itu adalah jalan menuju kemuliaan bersama Tuhan. Oleh karena itu marilah kita memilih jalan Kristus, jalan kerendahan hati. Karena siapa yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur hari ini Tuhan. Firman-Mu masih mengingatkan kami supaya kami hidup dalam rendah hati. Kerendahan hati adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ampunilah kami ketika selama ini dalam hidup kami selalu mencari pujian, kami selalu ingin dihargai, kami selalu ingin dihormati. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Bentuklah kehidupan kami. Hancurkan segala kesombongan yang tersembunyi dalam hidup kami. Di tengah-tengah keluarga, jadikan kami pembawa damai. Di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami, biarlah kami dapat melayani dengan setia dan taat, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Kiranya melalui firman-Mu kami dikuatkan, dan biarlah kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan meninggikan kami, Tuhan akan mengangkat kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, berkati setiap kehidupan jemaat-Mu hari ini. Apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, berkati, berbuah menjadi sukacita bagi mereka. Berikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.